Kasus bos skincare Mira Hayati terkait peredaran skincare berbahan merkuri memasuki tahap persidangan. Sidang kasus yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan ini baru bisa digelar setelah Mira Hayati 2 kali batal diadili karena alasan kesehatan. Di persidangannya itu, Mira Hayati mengajukan penangguhan penahanan atas dirinya. Dia berdalih harus merawat bayinya yang baru lahir. Saat menjalani persidangan, Mira Hayati tampak lemas dan pucat. Dia yang mengenakan gaun putih dengan rompi tahanan itu bahkan harus didorong dengan kursi roda saat memasuki ruang sidang. Ida Hamidah selaku kuasa hukum Mira Hayati menjelaskan kondisi kliennya ini dinilai tidak memungkinkan untuk ditahan lantaran baru saja melahirkan secara sesar. Mira Hayati didakwa atas peredaran skincare berbahan merkuri. Hasil laboratorium menunjukkan Mira Hayati terbukti mengedarkan skincare mengandung bahan terlarang dan tidak memiliki izin edar BPOM. Mira Hayati menjualnya dalam bentuk krim bermerek MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream. Atas dakwaan tersebut, Mira Hayati terancam dijerat pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, begini dong ya, tetap kooperatif ya, menerima hukuman karena sudah meracun muka masyarakat. Tinggal siapa lagi nih mafia-mafia skincare? Masih ada HS, masih ada ular, masih ada istrinya Popeye ya, yang harus ditangani. Dan para mafia-mafia skincare lain di luar sana, aku yakin masih banyak guys sebenarnya, cuma namanya nggak mencuat aja karena pelaku-pelaku usaha skincare nakal itu banyak banget ya, makanya pendukungnya juga banyak. Jadi ya, kita harus terus menyuarakan ini agar skincare di bangsa kita itu menjadi bersih ya, menjadi bersih, menjadi lebih baik. Kalau aku mendukung 100% kepolisian, mendukung 100% pemerintah untuk membersihkan semua mafia-mafia skincare ini, karena akan merusak ya ekosistem skincare di Indonesia, terutama kesehatan bagi masyarakat. Dan buat teman-teman semua, aku mau bilang sama kalian, yuk mulai boykot, mulai berhenti, jangan membeli produk apapun dari orang-orang penipu, mafia-mafia skincare, para penipu-penipu masyarakat yang ingin meracun muka masyarakat, yang hidup tamak, yang hidup nggak berkah, yang hidup itu cuma pengen memanfaatkan masyarakat ya, memanfaatkan di sini dalam tanda kutip itu meracun ya, tidak menjual hal-hal yang semestinya, tidak melindungi konsumen ya. Jadi mari kita boykot owner-owner skincare berbahaya apapun itu bentuknya, agar ada efek jerak ke bawah. Jadi kalau kita udah ngeboykot yang udah dedengkot yang terkenalnya ini, ke bawahnya itu orang-orang juga bakal makin ngerti ya, bakal makin ngerti gimana caranya berusaha. Di luar sana masih banyak owner-owner skincare penjahat ya, owner skincare tamak-tamak harta yang gak mikirin masyarakat. Jadi tugas kita adalah mulai memboikot dari yang besar-besar ini ya, akun-akun besar-besar ini yang udah kenyang flexing, yang udah kenyang makan duit masyarakat tapi merusak masyarakat, membohongi masyarakat dan menipu masyarakat. Jadi mulai boykot ya, biar negara kita bersih. Mari tahun 2025 kita membakar agar tahun 2005 menyala, kita bersih-bersih dari koruptor, dari organisasi-organisasi sembarangan ini, organisasi-organisasi yang ingin menghancurkan masyarakat. Mari kita dukung pemerintah untuk memberantas mafia-mafia apapun itu bentuknya yang membuat negara kita itu makin berantakan, makin tidak sehat. Oke?
Gue bingung nih, mana letak keadilan buat Mira Hayati coba? Nggak lihat apa mukanya itu kayak sedih gitu, apalagi dia habis ngelahirin juga, katanya habis sesar juga. Lah, orang-orang yang lain nih, owner-owner skincare yang lain overclaim, yang lebih flexing-flexing lagi, kok nggak ditahan sih? Mana letak adilnya buat Mira Hayati ini? Malah ketutupan sama masalah dugaan pemerasan oleh Nick Mir. Lalu si Panda keluar-keluar menunjukkan bukti soal adoptif katanya memeras 20M. Gila apa? Jangan karena soal itu terus produk skincare yang overclaim itu dibiarin gitu aja. Nah, BPOM kok diem aja sih? Gue nggak tahu nih, katanya BPOM udah kerja, udah gimana. Tapi kok buktinya mana gitu untuk menindaklanjuti mereka? Oke lah, polisi mungkin lagi sibuk dengan dugaan-dugaan pemerasan. Lah, BPOM lagi sibuk apa sekarang? Kok produk skincare abal-abal, kok teguran buat mereka yang menjual produk skincare abal-abal yang overclaim gitu kok nggak dipublikasikan ke publik sih? Kenapa? Nah, ini juga buat bukti nih buat owner-owner skincare yang lain juga, ini harusnya bukti juga nih. Nih, Mira Hayati terkenal dengan Ratu Emas, tapi begitu gini aja, mas harta-hartanya dia nggak bisa nyelamatin dia dari jeruji besi, mungkin karena habis juga. Nah, kalian yang masih memiliki harta miliaran nih, para owner skincare yang overclaim, mungkin aja harta kalian pun bisa habis. Dan kalaupun masih banyak, saat kalian meninggoy, nggak akan mungkin bisa nyelamatin kalian. Letak moralnya di mana di sana? Kalian senang di bumi, iya, tapi begitu dipanggil sama Allah, harta kalian pun nggak akan bisa menyelamatkan. Mira Hayati aja nih, hartanya dia nggak bisa nyelamatin nih dari masih di dunia. Apalagi nanti kalau udah meninggoy, benar nggak? Jadi secara moral ya, secara hukum lah, gue bilang secara hukum, kalau seandainya Nikita Mirzani terbukti memeras para dokter RG itu, ya memang salah kalau benar terbukti. Tetapi secara moral, ya yang melihat, yang mengetahui situasinya, gue lihat wajar kalau Nikita Mirzani seperti itu, karena yang diperasnya itu orang yang menjual produk overclaim. Apalagi sekarang timbul dugaan-dugaan ini jebakan segala macam kayak gitu, ya supaya dia lebih leluasa lagi menjual produk-produk yang overclaim mungkin ke depannya, karena nggak ada yang berani mereview lagi. Ya tinggal adoptif nih lawannya dia nih, ya bener nggak kayak gitu. Nah, makanya polisi sekarang boleh aja menahan Nikita Mirzani, tapi ingat, mereka juga yang melaporkannya pun harusnya sama-sama ditahan. Jangan sampai nanti misalkan Nikita Mirzani dengan adanya segudang drama ditahan, amit-amit Doktif juga ditahan, lalu mereka malah merugikan masyarakat lebih gede lagi. Nah, kepolisian harus pekanya ke sana gitu, ngerti nggak? Mungkin juga ini permainan daripada yang melaporkan, seperti yang isu yang beredar kan katanya ini jebakan atau apapun itu gitu ya. Mungkin aja itu taktik mereka semua supaya memasukkan orang-orang yang diduga memeras ke sel. Nah, mereka dengan leluasanya menjual produk-produk yang overclaim, nggak ada lagi yang mereview, benar nggak? Apalagi sekarang tuh seperti kayak si Panda lah atau apalah gitu istilahnya kayak gitu ya, selalu menitik beratkannya menyerang Doktifnya soal pemerasan 20M. Nggak ada lagi yang lain, cuma itu doang loh yang diserangnya tuh. Ya, itu untuk menutupi produk overclaimnya atau gimana gitu istilahnya, kan nggak bijak kalau kayak gitu pribadi. Kalau misalnya sampai pihak kepolisian hanya menitik beratkan pada pemerasannya, gue pikir nggak bijak kalau pihak kepolisian. Harusnya menindaklanjuti juga itu. Oke lah, pihak kepolisian mungkin lagi sibuk ya, tapi BPOM kemana? Gue tanya, BPOM kemana ini gitu, gue pikir. Ya, karena bukti dari tindakan overclaim yang telah terbukti yang direview oleh Doktif, BPOM penanganan selanjutnya mana? Kok nggak ada gitu istilahnya kayak gitu. Seharusnya kalau udah ada penanganan dari BPOM seperti itu, BPOM pun bisa melaporkan juga nih kelihatannya gitu, ngerti nggak? Dan produk-produk skincare yang udah jelas terbukti salah, bisa langsung ditahan juga kayak Mira Hayati. Coba BPOM juga harus punya hati seperti Mira Hayati, jangan cuma dia doang yang jadi korban, oke? Korban akibat perbuatan dia sendiri. Ya, jadi ini aneh loh, gue bilang ini kasus skincare tuh aneh, para mafia semua emang ada di sana. Tapi jangan sampai pihak kepolisian, pihak BPOM tuh malah melindungi mereka. Masyarakat itu yang jadi korban. Kebalik loh, kalau masyarakat benar-benar berani speak up, terus bergabung, mafia skincare pun uangnya segitu banyaknya pun nggak akan mungkin menang lawan masyarakat yang ada loh. Hati-hati, jangan sampai netizen, sampai masyarakat itu sampai benar-benar udah capek, udah muak istilahnya kayak gitu, dan mereka tuh bener-bener para korban tuh bersatu semua kayak gitu. Walaupun mereka mungkin orang-orang susah semuanya, kalau digabung duitnya pun semuanya bersatu, semuanya mungkin lebih besar daripada mafia skincare itu. Ya, jadi tolong bijak kesarannya gitu ya. Kasihan Mira Hayati, gue lihat nih, kok cuma dia sendirian yang masuk. Itu aja sih pesan gue, oke?
Ini kalian ada nggak sih yang sudah nonton videonya Mira Hayati ya, yang hari ini dia menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Makassar. Sebelumnya Mira Hayati ini ditangkap ya setelah dia selesai persalinan dengan cara sesar. Lalu hari ini dia menjalani sidang yang perdana di Pengadilan Negeri Makassar dengan kondisi fisik yang seperti ini. Berjalannya itu dipapah, kondisi tubuh yang kurang fit. Jadi di video itu sempat si Mira Hayati ini duduk di kursi roda. Kalian bisa lihat di atas itu dia yang sempat duduk di kursi roda, namun terdengar ada suara yang melarang dia untuk tidak duduk di kursi roda. Kalian dengarkan, ada suara yang melarang dia untuk duduk di kursi roda ya. Lalu si Mira Hayati ini pun melanjutkan dengan jalan kaki seperti ini, dan itu oleh dua petugas atau ibu jaksa gitu ya, miris.